Selamat pagi, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Profesionalisasi Pendidik. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Astia Nurinda Kencana Putri MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil pemahaman kami. Baiklah, kami dari kelompok 13 beranggotakan Nur Hafidza dengan NPM 2169 10046, Nur Hasan 2169 10073, dan Fiona Kresutapea dengan NPM 2169 10371. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama yang akan dibahas oleh Nur Hafidza. Profesionalisasi pendidik. Menurut Dedi Supriyadi, 1998, profesionalisasi adalah pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan intensif. Sedangkan menurut Eric Hoyle, 1980, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Sedangkan secara umum, pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, serta spiritualnya. Profesi pendidik. Sebagai pendidik, profesi dalam dirinya diartikan sebagai penyerahan, pengabdian penuh pada suatu jenis pekerjaan yang mengimplikasikan tanggung jawab pada diri sendiri, orang lain, dan profesinya itu. Nah, menurut jurnal dalam Dedi Supriyadi 1998, menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal. Nah, yang pertama, ada guru mempunyai komitmen pada murid dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen guru itu kepada kepentingan siswa itu sangat besar. Nah, yang kedua, ada guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Nah, yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar murid melalui berbagai teknik evaluasi. Memantau hasil belajar, entah itu dari perilaku ataupun hasil-hasil seperti tes, kuis, ataupun ujian dari murid tersebut. Nah, terus selanjutnya guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, guru itu selayaknya merupakan bagian dari masyarakat, belajar dalam lingkungan profesinya. Kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. A. Isi kode etik guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala
kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. B. Fungsi. Fungsi utama dari kode etik guru itu adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dan kaitannya dengan peserta didik atau murid, orang tua atau wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Dan selanjutnya yang J, sumber kode etik guru. Nah, itu ada yang pertama nilai agama dan Pancasila, yang kedua nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan terakhir yang ketiga, nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. D. Pelaksanaan kode etika guru. Pada kenyataan, pelaksanaan masih ditemukan sejumlah kendala, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan dan kualitas guru. 2. Sarana dan prasarana pendidikan. 3. Kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. 4. Kebijakan pemerintah dan pendidikan. Namun demikian, guru, pemerintah, dan pihak terkait harus tetap optimis dan tetap semangat untuk bekerjasama menciptakan upaya dalam proses pelaksanaan. E. Penyelenggaraan kode etik guru. Penyelenggaraan bisa didefinisikan sebagai penyimpanan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi guru. Penyelenggaraan bisa berupa pelanggaran ringan, sedangkan sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik dalam Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan undang-undangan. Jika orang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpanan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran ini bisa berupa pelanggaran ringan, sedangkan sampai berat. Setiap guru harus melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah janji guru yang telah diucapkan. Pengembangan dan organisasi profesi. Pengembangan organisasi profesi adalah usaha profesi yang setiap kegiatan yang dimaksud untuk meningkatkan profesi mengajar dan mendidik. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bertanggung jawab dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Di dalam perkembangannya organisasi profesi guru atau kependidikan telah banyak mengalami definisi dalam verifikasi. Hal ini sejalan dengan terjadinya diferensiasi dan diferensiasikan profesi kependidikan sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemomong belajar, widyawiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Contohnya adalah PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, ISPI, Asosiasi Pembimbing dan Konseling Indonesia yang dulu bernama Ikatan Petugas Pembimbing Indonesia, IPBI. Fungsi pemersatu. Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah bersatu sebagai protes profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengembangan profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesi. PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesi, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesinya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tentuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan bangsa. Ada 3 ciri organisasi sebagai berikut. Umumnya, untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Kedua, misi utama organisasi profesi adalah untuk meneruskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada aturan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, atau jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial, bertanggung jawab, berbudaya, berwawasan lingkungan, cinta tanah air, berkebangsaan dan bermoral Pancasila, serta berwawasan global. Penyelenggaraan pendidikan berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliput 1. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan secara berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif. 5. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
7. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Implikasi konsep pendidikan. Implikasi konsep pendidikan sebagai berikut. 1. Semua tenaga kependidikan, baik jalur formal, informal, maupun non-formal mencakup A. Manajer ataupun administrator pendidikan, B. Pengawas pendidikan atau supervisor, C. Guru, dosen, ekspert, dan narasumber, D. Tenaga penunjang akademik. Nah, di D itu terbagi lagi, ada peneliti, ada pengembang kurikulum, ada pustakawan, ada laboran, ada teknik sumber belajar. Nah, semuanya itu harus memiliki pengertian yang benar tentang pendidikan, paham akan tujuan pendidikan, menyiapkan segala sesuatu, serta melaksanakan tugasnya masing-masing. 2. Ada 3 macam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan yang dipakai oleh masyarakat umum yang tidak ilmiah melainkan diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang kedua, ada teori umum pendidikan yang mirip dengan filsafat, pendidikan yang menekankan pada prinsip mengajar atau didaktik atau PMB. Nah, yang ketiga, ilmu pendidikan, suatu pendidikan yang bersifat ilmiah. Nah, selanjutnya, masih lanjutan dari implikasi konsep pendidikan yang ketiga. Mendidik adalah semua upaya untuk membuat peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat pribadi dan potensi-potensi lainnya. 4. Tujuan mendidik anak. Nah, tujuan dari mendidik anak itu adalah untuk mengembangkan seluruh potensi jiwa dan jasmani yang ada dalam diri si anak itu secara berimbang, supaya menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pengembangan ini dimotori oleh pengembangan afeksi yang bertujuan membuat peserta didik memiliki sikap suka belajar, tahu tentang cara belajar, memiliki rasa percaya diri, mencintai prestasi tinggi, memiliki etos kerja, kreatif dan produktif, serta puas akan sukses yang telah dicapainya nanti. Nah, teman-teman, selanjutnya, agar tujuan pendidikan nasional membentuk manusia berkembang seutuhnya bisa tercapai, evaluasi hasil belajar itu harus mencakup afeksi, kognisi, dan psikomotor pada setiap jenis evaluasi seperti evaluasi formatif, sumatif, ujian akhir untuk mendapatkan ijazah. Nah, selanjutnya, pendidikan di masyarakat harusnya lebih diperhatiin karena fungsinya nggak kalah penting dengan pendidikan yang ada di sekolah. Misalnya saja dalam lingkungan keluarga, itu pendidikan lebih utama dan pertama dan ditangani secara intensif, sebab bila pendidikan yang utama ini terabaikan akan memberikan dampak kurang baik atau kurang menguntungkan pada pendidikan selanjutnya. Pengembangan pendidikan haruslah mengikuti dan mengantisipasi suprasistemnya, yaitu yang pertama ada filsafat negara, ada agama, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan demografi. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan sebagai bagian terpenting dalam mensukseskan misi pendidikan itu harus memakai konsep sistem atau dikerjakan dengan memandang hal ini sebagai sistem, sebab cara ini lebih menjamin keberhasilan dibandingkan dengan non-sistem. Baiklah, selesai sudah penyampaian materi kami pada pagi hari ini. Sekian video presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.